إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام سير لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم
yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alladzi khalaqakum jadkan damelakeun lagi ing sira kabeh walladzina min qablikum lan damelakeun lagi ing sira kabeh ing kaum min qablikum saking sadurunge sira kabeh la'allakum tattaqun menawa sira kabeh tattaquna iku wa sira kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ayat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaram, para alim ulama, para asatid wal asatidah, para haji dan juga hajah, wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Amin beserta jajarannya, Pak Haji Tatang, Pak Haji Gali, Pak Kosasi, dan juga Pak Samsuri dan yang lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takjub dan hormat saya kepada semuanya. Tidak tinggalan aparatur pemerintah setempat, Bapak RW dan juga para RT yang ada di lingkungan sekitar Masjid Nurul Amin, dan juga aparatur pemerintah yang lainnya, baik legislatif, eksekutif, juga yudikatifnya. Semoga roda pemerintahan yang beliau jalankan ada di dalam ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan yang kemarin ayat 19 dan ayat 20 surat Al-Baqarah, yaitu sekarang ayat ke-21. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Manusia-manusia ai ahlu Makkah. Maksudnya di sini di kitab tafsir Jalalain kepada ahli Makkah.
Sebagian lagi ada yang mengatakan yaitu umumnya ghaliban. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu ke ahli Madinah. Jadi di sini ini ya ayyuhan nasu ay ahlu Makkah, menyeru kepada ahlu Makkah, abudu ibadahlah kalian semua, wahadu dan mengesahkan kalian semua kepada siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum, yaitu kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqakum, zat yang menciptakan kalian semua, ansha'akum wa lam takunu syai'a, yang menciptakan kalian semuanya, wa khalaqallazina min qablikum, dan menciptakan orang-orang min qablikum, sebelum kalian itu ya kalau Mekah ya bisa bapaknya, engkongnya, uyutnya, kayak kitanya. Sebelum kita siapa? Bapak kita. Sebelum bapak kita, engkong kita, kakek kita. Terus sebelum engkong kita, uyut kita, eyang kita. Terus sebelum kita terus jangkawareng, udeg-udeg, sinom, siur. Terus sampai balik lagi bapaknya. Ini jangkawareng, engkongnya lagi. Jadi ini dikatakan kepada ahlu Makkah supaya beribadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah menciptakan mereka walladzina min qablikum, dan juga menciptakan orang-orang sebelumnya. La'allakum tattaqun, ini la'alla di sini la'ala litaraji. Ada huruf laita mah litamani, mengharapkan yang tidak mungkin. Ada huruf la'ala ini kalau kata ahli nahwu taraji, mengharapkan yang mungkin. Jadi la'allakum tattaqun, mengharapkan kepada mereka ini tattaqun, supaya takwa biibadati, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la'ala ini fil asri litaraji, asalnya ini yaitu faedahnya taraji, mengharapkan yang mungkin. Jadi tatakun itu supaya mereka takwa. Apa itu takwa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya takwa itu takut istri tua. Jadi supaya takwanya kepada Allah, yang dicarinya ridho Allah. Jangan sampai takwanya takut ke selain Allah. Jangan takut ke selain Allah. Jangan takut sama ketika dimana ada urusan agama dan dunianya, dia kalah urusan agamanya dengan urusan dunia. Jadi supaya kita itu yakin tauhid yang benar, tauhid. Wahadu di sini ini mengesahkan, menunggalkan. Kita kemana? Belajar tauhid. Wujud kidam bako, muholah patulil hawadisi, kiamu binafsi, wahdaniyat, wahadu, supaya mengesahkan mereka nih ke ahli
seluruhnya mukallaf kita semua ya. Rabbakumul ladzi khalaqakum, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan kita semua. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kita. La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang takwa, menjalankan berbagai macam perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi berbagai macam larangan Allah dan juga Rasulnya, supaya selamat kita ini ya, supaya kita takwa kepada Allah. Bawahul jannah, dikembalikan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama sih kita hidup di dunia? Kata Nabi, kun fid dunya ka'annama gharib. Hidup kita di dunia hanya sementara. Al-abir sabil, atau orang yang dalam perjalanan. Wa'udda nafsaka min ahli kubur, perhitungkan diri kita dengan ahli-ahli kubur. Masjid juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah, pulang din pulang. Tuh, kita harus memperhitungkan diri kita. Kata Nabi, azkuru hajibal ladzat, ingatlah perkara yang dapat mengurangi kenikmatan dunia. Jadi supaya kita ini tertipu dengan kesenangan dunia. Kata sahabat, apa ya Rasulullah? Ma huwa hajibal ladzat? Kata Nabi, al-mautu, mautu. Ingat mati, ingat mati, ingat mati. Kok ingatnya mati, Ustaz? Bukannya berarti supaya kita ini lemas, justru semakin kita ini semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tambah semangat menjalankan hidup kita ini, menjalankan kehidupan kita di dalam ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemimpin yang diridhoi Allah, jadi atasan-atasan yang diridhoi Allah, jadi orang yang diridhoi Allah, jadi anak yang diridhoi Allah, jadi suami yang diridhoi Allah, jadi istri yang diridhoi Allah, jadi orang tua yang diridhoi Allah, jadi segala sesuatu dimanapun kita berada, jabatan apapun, tingkah laku dimanapun kita berada, supaya kita ini takut kepada Allah. Silakan buka cakrawala berpikir kita, mau kita usaha bro-broan, ayo usaha. Orang Islam supaya goni, supaya kaya, agnini malan kasiron, minta sama Allah harta yang banyak, malan kasiron, harta yang akeh, yang banyak. Doanya saya nawar, agnini malan kasiron, minta apa-apa harta, tapi buat ibadah mintanya kita. Jadi supaya kita itu yang kita cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa. Allah juga yang telah menjadikan bumi kepada kalian itu tingkahnya hamparan, wassamaa'a binaa, dan langit sebagai atapnya, wa anjala minas samaa'i ma'a,
Dan juga Allah menurunkan dari langit itu air hujan. Fa'khraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka Allah menjadikannya minas samarat, dari berbagai macam buah, rizqan, apa? Rizki. Buat siapa? Lakum, buat kepada kita semua. Allah menurunkan hujan, menjadikan buah-buahan, menjadikan apa namanya, padi, beras, ya kan? Buah-buahan tuh, buah apel, buah jeruk, buah anggur, berbagai macam di dunia yang ada di muka bumi ini nih, kita supaya menikmati. Buat kalian semua, takuluna, makan, buat makan. Atau hewan-hewan, buat manusia, kambing dipotong buat dimakan manusia, sapi dikurbanin, dipotong buat manusia. Orang juga makan buah apel, buah anggur, itu semua tuh kita makan. Rizki, maka kita jangan khawatir sama urusan rizki. Warajal kaum min haitsu la yahtasib, bakal dikasih rizki kita yang nggak sangka-sangka. Ini kayak saya ngajar jadi air minum, ini rizki. Kita nggak tahu ini kagak bakalan saya minum kalau belum ada rezekinya di sini. Ngelangkahkan saya dari rumah nih ke sini, Masjidul Amin, pengajian, bisa lain supaya diminum. Kalau belum diminum, belum rezeki saya. Kayak saya minum dulu. Baru jadi rezeki. Amin. Masuk jadinya. Apa yang masuk? Air. Itu supaya dinikmatin pada kita semua. Nikmatin yang ada, bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. La in itu lamukai, supaya kita bersyukur, maka pasti ditambah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita, waduh, hari ini duit habis, dapat duit pakai bayar utang, belum belanja, gas habis, minyak habis, asal jangan beras saja habis semuanya. Mulai kita mikirnya terlalu cetek, nggak usah khawatir. Ada Allah, jangan sampai kita nggak bersyukur. Makanya kita itu ikhtiar. Kita harus berikhtiar, Pak. Harus berusaha. Tetap berdoa juga dibarengi sama ikhtiar. Nggak mungkin tuh kita ngedoa ujung-ujung Allah ngasih dari atas langit jatuh tuh buah mangga, kecuali emang pohon mangganya di atas rumah kita. Jatuh. Atau ngasih duit untuk jatuh dari atas. Kalau nggak ada yang naruh duit di loteng baru jatuh. Jadi itu perlu ikhtiar kita. Bagaimana? Kerjaan. Apalagi usaha. Apa aja yang halal kita. Tani atau ternak. Yuk kita ikhtiar, jangan sampai salah kaprah. Tetap kita juga harus berikhtiar sesuai aturan Allah yang halal. Jangan yang dileg-leg aja kayak ular kobos. Jangan yang halal, yang halal. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian semuanya, yaitu menjadikan lillah
ibadah menyekutukan Allah di dalam ibadah. Jangan kita ibadahnya ke selain Allah. Jadi supaya kita ibadah zahiran wa batinan itu kepada Allah. Kita ngaji ya lillah karena Allah. Jangan digoirillah, jangan ke selain Allah kita ngaji. Jangan karena ada lurah kita ngaji. Karena ada lurah aja. Atau ngajinya karena ada camat. Atau ngajinya ada wali kota. Biasanya kalau pemerintah begitu. Kalau camat ngaji, lurah pasti juga ngaji. Ada alasan soalnya dia pengen dilihat. Kalau wali kota ngaji, itu camat kagak disuruh lagi, udah standby duluan. Kemarin di Ustadz Al-Sofna atau di Al-Falah, karena mau datang wali kota, itu camat dari pagi udah datang. Lurah juga nggak mau ketinggalan, takut ditegur sama camat. Apalagi kalau gubernur, apalagi kalau presiden yang datang. Jadi jangan sampai salah niatnya. Jangan digoirillah kita nanti. Lillah semata-mata karena Allah. Ta'alukannya kepada Allah. Jadi jangan sampai Anda ada suraka fil ibadah, menyekutukan Allah di dalam beribadah. Tapi kalau kayak kita ibadah itu lagi belajar tahapannya ibadah aja terus, kita nggak usah bingung tingkatan kita, udah ibadah aja, banyakin ngaji Pak, banyakin ngaji. Karena ngaji itu di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, ta'alam fa'innal ilma zainu li'ahlihi wa fadlun wa inwanun likullil mahamidi. Belajarlah kalian fa'innal ilma, bahwasanya ilmu zainu li ahlihi, menjadikan perhiasan ke ahlinya. Jadi kalau kita punya ilmu itu akan mengangkat derajat kita. Wa hadun wa inwan likullil ma'amin, dan menjadikan keutamaan bagi seorang yang punya ilmu. Itu Ustaz Abdul Somad kemarin itu di Alfa. Karena punya ilmu orang membludak hadirkan. Dan juga kebetulan Habib Umar Al-Hafid kan di Masjid Al-Istiqlal itu orang ribuan, belasan ribu bahkan puluhan ribu hadir. Karena apa? Wa fadlun wa inwanun likullil mahamidi, mempunyai ilmu. Kita mau dunia, man arada dunya fa'alaika bi ilmu. Mau dunia dengan ilmu. Dagang kudu punya ilmu dagang juga. Kudu pintar matematika Pak. 10 dikurangi 3 7. Orang kalau matematikanya nggak beres terdagang, belanja jeruk sekilo 20.000, ngasih duitnya misalkan 50.000. Itu di kotak ada 100.000 dikembaliin. Untung apa rugi? Rugi. Ya pas lo apa namanya yang belinya kembali ke 100.000. Tapi kalau misalkan jeruknya 20.000 sekilo, dikembaliinnya 10.000, kira-kira yang belinya nagih nggak? Nah, nagih. Kalau yang belinya kalau kurang nagih, wah Pak ini kurang Pak, 20.000 lagi. Tapi kalau dilebihin kabur. Jangan kabur Pak, ini lebih 100.000, harusnya kembali 30.000. Kita juga harus ngetin. Nah itu urusan hitungan aja, repot Pak dagang. Kalau bodoh mah, kalau nggak ada ilmu. Atau jeruk harga pasaran sekilo 20.000, dia jual 100.000, laku nggak?
kagak ada yang beli. Gue baru punya ilmu juga, kudu tahu harga pasarannya. Jangan sampai nanti kita jual kemahalan, mahal banget. Kemurahan, kagak ada untungnya, rugi. Di pedagang dikasih modal habis, dagangan habis ya. Bukannya duit kumpul ya, malah habis. Itu ada ilmu. Apalagi akhirat. Wa man aradal akhirah fa'alaika bi ngaji kita itu. Mau dapat dunia akhirat ngaji. Maka kita kiamat. Wal akhiratu muqbilatun. Ad-dunya mudbiratun. Akhirat di depan, dunia mah ngikutin Pak. Bukan berarti akhirat di depan, dunia ditinggalin. Ya tapi benar dunia juga bakal ditinggalkan, tetapi kita tetap berikhtiar, sarekat kita juga. Sakit berobat, sambil berdoa. Kita mau punya rezeki, punya duit, ya emang kita di rumah aja, rezeki mah bakal datang. Tapi itu manusia itu ada dua makom, ada yang makom kasab, makomnya usaha. Ada yang makom apa namanya tajrib, dia mah artinya sudah dijamin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kayak para wali-wali Allah, orang yang sudah benar-benar memasrahkan tawakal, pasrah, sumrah sama qada dan qadar Allah. Begitu juga ada ilmunya, insya Allah rezeki nyamperin. Baik contohnya Abu Yakub Pasir, malah ke kampung ditinggalin, tadinya dosen tinggalin, tapi itu tamunya nggak berhenti. Jadi yang nyamperin duit. Kalau orang yang bodoh mah Pak, dia nyamperin duitnya malah kabur. Kebalik. Wa antum ta'lamun, dan mereka itu tahu bahwasanya Allah Al-Khaliq, Zat yang Maha menciptakan, wala yakhluquna, dan tidak ada yang menciptakan selain Allah, wala yakunu ilahan illa may yakhluq, dan juga tidak ada Tuhan terkecuali Zat yang Maha menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menciptakan Allah ini tanpa sebelumnya ada cipta, beda sama kita. Karena kita mau menciptakan itu kudu ada contohnya. Allah menciptakan yang baru, yang belum ada, jadi ada. Makanya kita mah hadisun. Apa itu hadisun? Anyar, baru. Li'annahu mutaghayyirun. Setiap yang hadisun itu berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, wa kullu mutaghayyirin makhluqun, dan setiap yang berubah-ubah itu makhluk, yaitu yang diciptakan. Kita berubah nggak Pak? Berubah. Tadinya kita sebelum ada nih nggak ada. Adanya orang tua kita wasilahnya. Jadi kita dari kecil dipikirin, dididik sampai gede, nikah, punya anak. Keras atau kita punya anak, ngedidik lagi anak, dididik, dipikirin, dipanin, kasih jajan, gede, gitu, dinikahin lagi begitu. Orang tua kita atau engkau kita atau uyut kita tadinya hidup Pak, terus meninggal, ada nggak ada lagi. Terus seperti itu hadis sunnah. Makhluk mah rusak. Jadi kalau kita ngaji itu setiap barang di dunia ini nggak kaget kalau rusak. Jangan ini mah kita kagetan. Waduh, ini motor baru beli, udah misalkan bengkel lagi,
namanya juga barang dunia, juga ciptaan manusia, ya kan? Ya kalau dia kagak rusak mah, atau pabrik motor nggak laku onderdilnya, justru dia itu sengaja dibikin. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan. Ya bagus. Ya silakan. Berturut-turut sholat Jumat nggak dilakukan. Iya. Itu gimana hukumnya? Nah, ketika 3 kali sholat Jumat ditinggalkan, tahawunan kalau digampangin itu bisa dikeraskan hatinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa gede. Dianya sakit. Kalau sakit mah itu ujur, Pak. Darurat. Tadi kan kalau digampangin ya. Tapi kalau karena sakit, karena ujur, karena emang kagak mampu sholat Jumat ngejohori. Terus berarti untuk hari Jumat sholat zuhur bisa nggak? Bagaimana? Si orang itu, dia kan sakitnya nggak bisa pergi ke masjid. Sholat Johor. Bisa. Sholat Jumat. Iya. Diganti dengan sholat zuhur. Bisa. Berapa rakaat? 4. Iya. Kalau sholat Johor 4 rakaat. Kalau dia sakit nggak bisa berangkat, boleh ganti sama Johor. Karena darurat. Tapi kalau dia sehat, jak walingkas, mampu, tapi dia nggak sholat Jumat karena ngeremehin, ngegampangin, itu awas. Coba Allah bakal dikeraskan hatinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah ini, ya, bakal susah rezekinya juga, bakal kehijab. Jangan sampai orang ninggalin ibadah itu malah ini rezeki dia. Kita itu hidup itu buat apa di dunia? Buat dipakai ibadah. Kalau kita mampu, makanya agama Islam ini kita ibadah sekemampuan kita. Kalau kita mampu sholat berdiri, berdiri. Kalau nggak mampu, duduk. Tapi jangan sengaja udah mampu. Ini mah dia duduk aja. Berdiri. Kalau berdiri. Mampu berangkat sholat Jumat, berangkat. Kagak mampu, ngejohori, kagak apa-apa. Ya Pak ya. Tuh, udah mau 7 menit lagi katanya. Udah diingetin, alhamdulillah. Jadi kita ini supaya kita ini takwa tadi, kembali lagi. Supaya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ditakuti. Kita kalau tempat kerjaan, waktunya sholat, sholat. Jangan sampai kita kerjaan ini kagak ada waktu sholat. Misalkan berjam sampai asar, minta kita sama atasan, saya mau sholat dulu. Jangan kita khawatir sama urusan rezeki kita. Siapa yang menciptakan kerjaan itu? Allah. Siapa yang ngangkat derajat pimpinan kita, ngasih kekayaan? Allah. Bukan karena kecerdasan, tetapi emang karena Allah mau menjadikan orang itu kaya. Makanya saya suka sering ngomong, terkadang yang pintar itu, yang cerdas disusahin sama Allah. Terkadang yang kagak terlalu pintar kaya. Itu untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan yang memberikan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pangkat jabatan itu, ada orang pengen punya pangkatan susah banget. Bener nggak Pak? Sampai ada yang mau bayar ya. Tetapi ada orang itu punya pangkat jabatan kecil banget, gampang. Toto nggak sangka-sangka keluarganya aja nggak percaya, jadi lurah misalkan. Saya mau ustaz di kampung aja, keluarga saya nggak percaya jadi lurah. Di Pakagon, di kota, ya dari nasib jadi lurah. Bahkan ada tuh orang Sukabumi, Pangkuda, tapi saya nggak tahu namanya. Dari ngontrak punya rumah itu gede banget, 800 meter kalau nggak salah. Luasnya semuanya 2000 meter tanahnya. Rumahnya 800 meter. Rumah 800 meter Pak. 100 meter aja 200 meter.
300 meter udah gede ya, 800. Terus bangunannya kelas 1 semua, marmer, jati. Tadinya kontrak. Kuncinya apa Pak? Mau tahu nggak? Mau kaya? Rajin. Orang kalau mau kaya kuncinya rajin. Ya, udah ada lagi kuncinya rajin. Terus saja ikhtiar. Kalau puasa nggak kaya baca surat Yasin. Udah Ustaz baca surat Yasin, baca surat Tabarok. Waduh, surat Tabarok juga udah dibaca, belum kaya, pengen berangkat umroh. Baca surat Al-Kahfi. Belum juga baca surat Waqiah. Wah, kagak kaya udah 30 juz Ustaz. Bawa surat Tanah Abang. Langsung tuh berangkat umroh gitu Pak. Iya Pak, dijamin langsung berangkat umroh. Jadi itu dia nggak yakin. Sebenarnya amalan itu kuncinya ya yakin. Wallahu a'lam bis shawab. Allahumma shalli wa sallim fil awwalina